Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-6, materinya masih merupakan lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang lighting. Apabila minggu lalu kita sudah mengulas tentang pencahayaan alami dan sedikit pencahayaan buatan, maka di minggu ini memang konsentrasinya adalah tentang pencahayaan buatan. Nah, nanti saya di sini hanya mereview sedikit saja dari materi yang saya berikan. Nanti saya harap kalian bisa mendownload materi lengkapnya di Google Classroom. Lalu kalian bisa mempelajarinya dengan detail gitu. Materi pencahayaan buatan kali ini tuh tentang apa saja. Nah, jadi controlling light. Jadi luminer seperti kita sudah pelajari di minggu lalu merupakan perangkat yang menghasilkan cahaya untuk cahaya buatan itu apapun bentuknya itu memang disebut luminer. Dia bisa mengontrol cahaya dengan beberapa cara. Bisa reflection, transmission, absorption, refraction, dan interference. Nah, nanti kalian bisa baca ya. Di sini saya akan review cepat saja. Kalau reflection itu prinsipnya cahaya jatuh ke permukaan, maka bayangan sepenuhnya atau sebagian terefleksi. Jadi untuk luminer yang berfungsi sebagai reflection itu nanti dia ada reflektornya di dalamnya. Terus transmission, bagaimana cahaya jatuh pada objek diteruskan seluruhnya atau sebagian. Nah, ini adalah contohnya bagaimana cahaya itu nanti jatuh di objeknya tuh. Si objek itu akan memantulkan cahayanya sebagian atau keseluruhan gitu ya. Saya akan terus saja. Nah, ini adalah faktor-faktor refleksi dari beberapa logam gitu ya. Warna cat dan material bangunan itu juga berpengaruh. Ada warna-warna tertentu yang bisa memperkuat cahaya atau justru meredam cahaya gitu ya. Selanjutnya ada absorption. Kalau absorption ini adalah bagaimana cahaya jatuh pada permukaan diserap sepenuhnya atau sebagian, tergantung pada faktor penyerapan materialnya. Kalau refraction atau pembiasan, ketika berkas cahaya memasuki sebuah media transmisi transparan dari kepadatan yang berbeda, contohnya udara, dari udara ke dalam kaca dan sebaliknya. Nah, sehingga membuat alur jatuh cahaya itu akan berubah, jadi dibelokkan gitu ya. Jadi biasanya kalau yang menggunakan controlling light refraction ini di dalam luminernya itu ada elemen pembiasnya. Elemen pembiasnya bisa berupa prisma atau lensa gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Selanjutnya adalah interference. Interference adalah peningkatan cahaya saat gelombang cahaya saling bertumpang tindih. Nah, kalau reflectors merupakan elemen pengontrol cahaya terpenting pada konstruksi luminer. Reflektor itu bisa terbuat dari cermin atau kaca gitu ya. Atau bisa juga elemen aluminium coating atau pokoknya sesuatu bahan yang berkilau gitu ya. Karena yang berkilau itu dia memang sangat memungkinkan untuk merefleksikan cahaya. Nah, ini saya akan skip ya, mengenai bentuk-bentuk reflektornya. Itu ada macam-macam. Nah, jadi yang dimaksud dengan luminer tuh ya ini nih. Ini ada yang bulat ini lampunya ya. Sumber cahayanya di sini, maka ini adalah rumahnya. Nah, satu kesatuan ini termasuk instalasi listriknya untuk lampu ini itu yang disebut luminer tadi. Nah, sehingga dengan mengetahui bentuk-bentukan ini, maka jatuhnya cahaya juga beragam gitu ya. Jatuhnya cahaya beragam. Nah, dan itu masing-masing itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan pada ruang. Ada yang parabolik seperti tadi, ada yang modelnya seperti ini. Biasanya kalau di perkantoran itu pakai yang gini. Jadi ada sekat-sekat dan lampunya ada banyak gitu ya, lebih dari satu maksudnya. Lalu ada dark light reflectors, di mana cahaya cerah dapat terjadi pada reflektor yang berasal dari sumber radiasi yang lebih besar di bawah sudut cutout-nya. Nah, ini ada spherical reflector. Nah, ini juga lalu ada elliptical reflector. Nah,
macam-macam luminaire. Kalau sekarang kita berbicara tentang luminaire, itu ada yang stationary. Stationary itu berarti dia stay ya, maksudnya dia fix, dipasangnya fix, tidak bisa bergerak. Ada yang movable. Movable itu dia bisa bergerak gitu ya. Ada yang light structures, yang berupa light structures gitu. Nah, stationary luminaires itu contohnya downlights. Di sini contohnya ada downlights, uplights. Downlights itu yang lampunya dipasang di atas ke bawah, uplights itu yang kebalikannya, dipasang dari bawah, dia menyorot ke atas. Ada louvered luminaire, ada wash light, ada integral luminaire. Ini nanti kalian bisa pelajari yang dimaksud stationary, yang downlights itu seperti apa saja macam-macamnya. Nah, ini banyak sekali macamnya. Nah, selanjutnya ada yang louvered. Louvered luminaires itu contohnya yang seperti ini. Terus ada lagi yang wash light. Kalau wash light ini didesain untuk menyediakan pencahayaan yang seragam di atas permukaan yang luas seperti dinding, ceiling, dan lantai gitu ya. Ini contohnya wash light tadi. Ini ada beberapa contoh bentuknya. Lalu ada integral luminaire. Dia terintegrasi di dalam elemen arsitektural, misalnya ditanam di dalam plafon. Terus ini bisa sebagai pencahayaan yang indirect gitu, yang tidak langsung. Nah, ini contoh-contohnya yang seperti ini adalah gambar potongan. Nah, yang ini juga sama. Terus ada movable luminaires. Movable luminaires ini dia berarti bisa digerakkan. Ketika bisa digerakkan berarti ada relnya tempat dia bergerak. Di sini kalau dilihat gambarnya, maka ada relnya tempat si luminaire bisa jalan gitu ya. Digerakkan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya untuk keperluan-keperluan ruang-ruang pertunjukan. Nah, itu butuh lighting yang bisa bergerak gitu ya. Yang wall washer juga ada yang untuk yang movable luminaires ini. Nah, ini adalah macam-macamnya bentuk lampunya. Yang terakhir adalah light structures. Kalau light structures itu dia bentuknya seperti ini, ada strukturnya ya. Jadi dia merupakan satu kesatuan gitu, struktur lampu gitu. Dan ini adalah beberapa simbol. Ketika nanti misalnya kalian membuat rencana lampu atau lighting plan, maka ini adalah simbol-simbol yang biasanya digunakan. Untuk downlight seperti ini untuk spotlight, terus macam-macam lagi ya. Yang light structure tuh seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ini adalah beberapa sampel bagaimana sebuah ruangan itu bisa didesain dengan pencahayaan yang berbeda-beda gitu, dengan desain pencahayaan buatan yang berbeda-beda. Nah, di sini ada sebuah foyer atau mungkin area ruang lobby gitu ya. Nah, yang sebelah kiri adalah gambar denahnya, plannya. Foyer yang tadi, kalau yang ini adalah perspektifnya, maka ini adalah sebelah kiri adalah denahnya, lighting plan-nya. Nah, ini yang titik-titik ini tentu saja lampunya ya. Nah, yang bulat ini berarti dia ada structure-nya di situ. Nah, sementara yang lain dia berdiri sendiri. Nah, yang sebelah kanan adalah potongannya. Bagaimana pencahayaan itu maka di sini ada permainan gelap terang gitu ya. Karena permainan gelap terang ini sangat bisa memberikan kesan-kesan tertentu pada ruangan. Tergantung desain, tergantung si klien mungkin dia ingin ruangan itu memiliki emosi seperti apa atau ingin nuansanya seperti apa. Nah, pada desain yang tadi dia menggunakan lampu-lampu ini. Lampu-lampu yang ini. Nah, masih dengan ruangan yang sama tapi dengan desain yang berbeda. Nah, di sini kita lihat ada strukturnya. Ada struktur lampunya yang lighting structure di sini. Dan menggunakan beberapa macam bentuk lampu. Nah, desainnya berbeda, maka nanti hasil pencahayaan yang dihasilkan dalam ruangan ini berbeda pula. Untuk ruang-ruang tertentu yang ada tempat duduk, mungkin itu di situ ada spotlight gitu ya, jadi lebih cerah. Sementara area-area yang tertentu itu gelap gitu, sedikit gelap.
Dan ini adalah contoh-contoh lighting yang digunakan. Nah, ini ada beberapa alternatif, ada tiga alternatif gitu ya. Nanti silakan kalian pelajari. Terus ini adalah referensi yang saya gunakan. Nah, untuk tugas silakan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya. Referensi yang sebanyak-banyaknya tentang tipe-tipe lampu, tentang tipe-tipe luminaire untuk pencahayaan buatan ini yang sudah kita pelajari. Nah, ini tipe-tipenya. Jadi luminaire itu kan ada yang stationary. Stationary itu ada downlight, uplight, bluebird luminaire, ada washlight, ada integral luminaire. Lalu movable luminaires itu ada yang spotlight dan wall washers. Selanjutnya ada light structures. Nah, silakan kalian cari referensi tentang tipe-tipe lampu atau desainnya seperti apa, lampunya, si luminaire itu seperti apa. Gimana nyarinya? Kalian bisa cari mungkin di electronic book ya, atau kalian cari di e-magazine gitu ya, majalah-majalah boleh. Atau bisa juga kalian cari perusahaan-perusahaan lighting. Perusahaan-perusahaan lighting biasanya mereka punya katalog. Nah, dari katalog-katalog itu kalian juga boleh katalog lighting. Jadi yang kira-kira tipe downlights itu yang mana atau uplights yang mana. Satu mahasiswa cukup ambil 3 saja, nggak usah semua. Jadi misalnya saya mau pilih integral, stationary yang integral, terus movable, saya mau semua. Nah, itu boleh. Silahkan dikombinasikan saja. Atau mau stationary semua boleh juga, silahkan. Tipe-tipenya saya bebaskan. Nanti kalian cari desainnya atau bentuknya seperti apa. Nah, itu silakan nanti di-upload di Google Classroom. Nah, nanti dari katalog-katalog yang kalian dapatkan, misalnya banyak nih katalognya. Jangan semua yang kalian upload ya. Yang kalian upload itu, jadi kalian cut-cut aja, kalian potong-potong sesuai dengan poin mana yang akan kalian sajikan. Nah, itu nanti kalian tata, lalu formatnya seperti biasa dalam bentuk PDF. Tapi tetap harus ada maksudnya itunya ya, penjelasannya bahwa ini adalah tipe downlight, untuk stationary luminaires yang downlight atau stationary luminaires yang washlight. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk memperkaya kita aja dalam mendesain itu nanti bisa jadi kita tahu macam-macam bentuk lighting itu seperti apa sih, luminaire itu sekarang tuh desainnya seperti apa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Silahkan kalian nanti download ini materi saya di Google Classroom, atau kalian bisa putar kembali video tutorial ini, review singkat ini di YouTube ataupun di Google Classroom. Oke, tugasnya segera diupload di Google Classroom juga sebelum pertemuan minggu depan. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.